Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Viviani Putri dengan NIM 22OSP 693 dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubung daya 1 dan 3 fasa. Pada sistem 1 fasa dan 3 fasa terdapat hubung antara daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Pada sistem 1 fasa, hubung ini dapat dijelaskan menggunakan dengan rumus segitiga daya. Di sini saya akan menunjukkan tentang contoh rumus segitiga daya. Nah, ini contoh segitiga daya. Daya semu atau Fa, daya semu 1 fasa, S sama dengan V kali I. Daya semu 3 fasa, S sama dengan V kali I kali akar 3. Daya nyata atau W. Daya nyata 1 fasa, P sama dengan V kali I kali cos atau S kali cos. Daya nyata 3 fasa, P sama dengan V kali I kali cos akar 3 atau S kali cos. Daya reaktif atau FAR 1 fasa, Q sama dengan V kali I kali sin atau S kali sin. Daya reaktif 3 fasa, Q sama dengan V kali I kali sin kali akar 3 atau S kali sin. Itulah tadi contoh penjelasan rumus segitiga daya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang sistem 1 fasa. Dalam sistem 1 fasa, daya listrik diukur menggunakan 3 komponen utama, yaitu daya aktif atau P, daya semu, daya reaktif. Daya aktif atau P diukur dalam watt atau W dan merupakan daya yang benar-benar digunakan untuk melakukan pekerjaan. Ini adalah daya yang menghasilkan pemanasan cahaya dan aktivitas mekanis pada peralatan listrik. Namun, dalam sistem 1 fasa ada juga komponen daya lain yang disebut daya reaktif atau Q. Ini diukur dalam volt atau ampere, reaktif dalam kurung VAR. Daya reaktif terkait dalam medan magnet yang dihasilkan oleh peralatan industri seperti motor dan transformator. Meskipun tidak melakukan pekerjaan yang berguna, daya reaktif diperlukan untuk menjaga peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang sistem 3 fasa. Sistem 3 fasa lebih umum digunakan dalam distribusi listrik karena efisiensinya yang lebih tinggi. Dalam sistem 3 fasa, daya juga diukur menggunakan konsep daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Dalam 3 fasa konsep segitiga daya berlaku tetapi dengan sedikit perbedaan. Total daya semu atau S dihitung dengan menjumlahkan daya semu pada setiap fasa. Faktor yang dihitung dalam mengambil rata-rata faktor daya pada setiap fasa. Dalam sistem 3 fasa, distribusi beban yang merata membantu mengurangi daya reaktif dan meningkatkan faktor daya secara keseluruhan. Hal ini mengurangi kerugian daya dan memungkinkan pemanfaatan daya semu dengan lebih efisien. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.